Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sekarang ini, saya akan menjelaskan tentang tutorial pemrograman C++ pada modul 1 sebagian 1 mengenai pengisian dan penampilan nilai elemen array. Di sini, saya terlebih dahulu akan menjelaskan tentang pengertian array. Array atau juga disebut dengan larik, berguna untuk menyimpan sejumlah nilai atau data yang memiliki tipe data yang sama. Setiap data tersebut menepati lokasi atau alamat memori yang berbeda-beda. Mengisi dan menampilkan elemen array. Untuk mengisinya ke dalam elemen array dapat dilakukan dengan memasukkan nilai setiap elemen. Misalnya, nilai A dengan indeks 0 saya diberi nilai 1 dan nilai A dengan indeks 1 saya beri nilai 3. Cara untuk mengisi nilai elemen array adalah dengan cara menggunakan pengulangan atau looping. Sebagai contoh, jika ingin melakukan pengisian 10 elemen array. Untuk lebih jelasnya, saya akan membuat pada programnya pada tampilan Microsoft Visual Studio 2010. Di sini saya ketik buat include input IO stream-nya, library-nya. Di sini saya buat using namespace-nya untuk input library standarnya. Di sini saya selesaikan int main-nya untuk fungsi utamanya. Di sini saya buat variable dengan nama variable, nama array dengan index yang 10. Di sini saya buat keluarnya, cout-nya, di mana saya isikan, masukkan nilai pada sini saya tulis juga NL. Sini saya buat perulangan for, di mana dalam perulangan for ini saya buat variable C dengan nilai kosong, di mana variable C ini lebih kecil daripada 10, maka variable C ini increment ditambahkan dengan 1. Sini saya buat cout untuk keluarannya, mana saya akan nampilin elemen data dari C. Saya panggil data variable C yang telah dilakukan perulangan for. Di sini saya buat cin-nya. Untuk inputnya, saya akan mengambil data dari variable nama array. Sini saya panggil data C. Selanjutnya saya akan buat cout backslash n-nya itu spasi ke bawah. Sini saya gunakan perulangan juga dengan saya buat variable yang bertipe integer. Variable d ini dengan nilai kosong, di mana variable d ini saya akan buat lebih kecil dari 10, maka lakukan increment juga. Di sini saya buat cout untuk keluarannya, mana saya akan buat nilai yang telah terdapat pada elemennya. Di sini saya akan panggil nilai D ditambah dengan 1. Saya mengambil data nama array dengan indeks D. Di sini saya buat cout sama kayak yang tadi. Lalu ini saya buat sistem post untuk sistem jeda dan return kosong untuk mengakhiri fungsi main atau fungsi utama. Setelah kita membuat project sesuai dengan yang diinstruksikan, saya akan mencoba untuk menjalankannya dengan mengklik start debugging atau tombol F5 pada keyboard. Nah, di sini user disuruh untuk menginputkan data. Di sini lakukan perulangan sebanyak 10 kali. Di sini saya coba masukin data 1, 3, 2, 3, 1 lagi, dan data 23, data 12, data 22, data 14. Sini akan nampilin data yang sudah diinputkan. Dari variable C untuk inputkan dan pada for int d sini untuk keluaran datanya. Hanya itu yang dapat saya berikan mengenai tutorial pengisian dan penampilan elemen array pada pemrograman C. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang menyaksikan. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya pada tutorial selanjutnya pada modul 7. Sini pada modul 7 subbagian 2 mengenai inisialisasi array. Sebelum kita masuk pada program, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai inisialisasi array. Inisialisasi array pada elemen-elemen array dapat langsung dideklarasikan dengan menggunakan pengisian elemen array. Secara langsung berguna bila ada elemen array yang bersangkutan yang diisi dengan nilai yang baru. Secara umum, deklarasinya ada sebagai contohnya saja pada tipe data, di mana tipe data nama dengan jumlah nilainya n akan diinisialisasi atau diubah nilainya menjadi nilai yang akan ditentukan. Untuk lebih jelasnya mengenai inisialisasi array atau perubahan data pada array, sekarang kita masuk pada pembuatan codingnya. List code-nya sini saya buat include iostream untuk, dan saya buat using namespace std untuk lebih standarnya. Di sini saya buat intermain-nya untuk fungsi utamanya. Sini saya deklarasikan variabel dengan nama integer, variabel c, di mana indeksnya 5 sebagai variabel array-nya, di mana saya isikan data indeksnya 5, 10, 15, 20, 25. Sini saya keluarkan output, di mana saya akan nampilin data nilai awal pada elemen array yang tadi dikeluarkan. Sini saya gunakan ngl untuk spasi ke bawah. Sini saya akan nampilkan juga outputnya, mana saya akan nampilin data indeks c-nya. Saya akan panggil data indeks c pertama, dikasihkan sebagai indeks kosong. Sini saya keluarkan strip out-nya untuk indeks c kosongnya. Saya nampilkan juga data dari indeks 1, kemudian juga ini data dari indeks 2. Saya tampilin data CO-nya dengan C pada indeks 3. Dan data pada indeks 4. Sini saya akan melakukan perubahan nilai dari elemen array 1 dan 2. Sini pada array kosong saya dianggap sebagai array 1 yang pada indeks 1. Saya akan ganti dari awalnya datanya bernilai 5 menjadi 12. Dan mana pada variabel c yang indeks 1 yang awalnya datanya 10, saya ganti jadi 25. Saya keluarin datanya. Ini akan saya tampilin setelah perubahan nilai array-nya. Di mana saya akan nampilin data c-nya lagi sebelumnya. Yang tadi saya akan panggil datanya lagi. Dan data dari yang tadi sudah diubah saya akan panggil lagi data dari indeks 1. Dan saya akan panggil data dari indeks 2-nya. Data dari indeks yang ketiga, data dari indeks yang keempat. Sini saya buat sistem post untuk sistem jeda dan beri tune kosong untuk mengakhiri proses pada fungsi utama. Setelah kita menyelesaikan pembuatan tentang inisialisasi array, selanjutnya saya akan mencoba menjalankan program dengan cara mengklik pada bagian toolbar start debugging atau bisa pada keyboard langsung pada tombol F5. Saya jalankan. Nah, inilah tampilan array-nya yang awalnya saya deklarasikan array C
variabel C yang dimana index 0 sampai index 4. Ini 0 dianggap sebagai 1. Awalnya kita dikasihkan 5. Berarti ini 0-nya awalnya 5 sama 10. Ini setelah melakukan perubahan nilai, maka dari awalnya 5 menjadi 12 dan awalnya 10 menjadi 25 karena ada perubahan dari pada tampilan di bawah. Ini perubahan elemennya, indeks 0 dan indeks 1 diganti menjadi 12 dan 25. Hanya itu yang dapat saya berikan mengenai inisialisasi array atau perubahan data pada array. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang menyaksikan. Saya akhirnya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sekarang ini, saya akan melanjutkan tutorial saya pada modul 7, yang dimana modul 7 pada sebagian 3 mengenai pencarian nilai pada array. Salah satu masalah yang sering muncul pada penggunaan array adalah melakukan pencarian nilai yang terdapat dalam elemen array. Misalnya, jika ingin mencari dan menampilkan nilai yang telah dimasukkan pada elemen array dan pada elemen beberapa nilai tersebut disimpan. Untuk lebih jelasnya tentang pencarian dan nilai array, kita coba pembuatan listing programnya. Di sini, saya ketikkan include IOStream untuk input dan output pada pemrograman C-nya. Sini saya juga ketikkan using namespace untuk input library standar pada pemrograman C. Sini saya buat fungsi utama pada fungsi intermediate-nya. Sini saya dikasihkan variabel A, yang dimana variabel A parameternya 10, dan saya dikasihkan variabel N nilai. Nah, saya akan tampilin cout-nya untuk keluarannya. Dengan itu saya akan tampilin nama saya. Sini cout-nya untuk keluarnya, dan saya akan tampilkan nomor saya, nomor register saya. Dan di sini saya akan tampilin nilai pada. Sini saya akan menggunakan perulangan for, di mana saya akan jelaskan variabel integer dengan nama variabelnya C, dan dimana C ini bernilai 0, dimana variabel C ini lebih kecil dari 10, maka increment ditambah dengan 1, dan saya akan ngeluarin outputnya index. Sini kan saya ambil indeks C-nya. Sini saya akan inputkan datanya ke dalam variabel A, di mana parameternya indeksnya C. Sini saya keluarkan juga outputnya untuk NL, untuk spasi ke bawah. Ini saya keluarkan cout untuk outputnya nilai yang akan dicari, Di sini saya akan pakai cin untuk variabel yang akan diinputkan. Sini saya inputkan variabelnya ke dalam data variabel nilai. Sini saya menggunakan perulang for, di mana menggunakan variabel integer, di mana saya usulkan D sama dengan 0, di mana D ini lebih kecil daripada 10. Akan lakukan increment. Di sini saya gunakan if, di mana A dengan parameter D, indeksnya D sama dengan nilai. Apabila sama dengan nilai, maka akan keluar outputnya nilai. Dia terdapat pada indeks G. Sini akan memanggil data indeks yang pada parameter D. Variabel D di sini saya akan break untuk mengakhiri perulangannya. Di sini saya akan buat cout untuk keluaran untuk spasi bawah, gunakan \n. Sini akan buat sistem post untuk sistem jeda. Sini kan saya buat return 0 untuk mengakhiri proses dari fungsi utamanya. Selanjutnya saya akan menjalankan program tentang pencarian nilai pada array.
Untuk menjalankan program yang sudah selesai kita buat tadi, kita bisa mengklik pada toolbar di atas itu Start Debugging, atau memilih pada output yaitu menekan pada tombol F5. Ini kita coba tekan tombol F5. Akan keluar seperti ini. Di sini saya tadi inputkan nama saya sama nomor register saya. Di sini kita disuruh untuk menginputkan nilai pada indeks keberapa. Sini ada indeks kosong, saya coba inputin nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Sini kita disuruh untuk mencari nilainya. Sini kan udah ada inputannya, berarti di antara sini harus kita inputkan salah satunya. Misalnya saya ingin mencari indeks 6 nih, nilainya 7. Coba cari 7. Sini akan tampil nilai terdapat pada indeks 7. Berarti tadi yang udah inputkan di sini, ini terdapat pada indeks ke-6. Nah, itu tutorial mengenai nilai pada array yang dapat saya diberikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang menyaksikan. Saya akhirnya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya pada tutorial pada modul 7, pada subbagian sini, pada subbagian 4 mengenai aplikasi array karakter. Sini saya akan menjelaskan terlebih dulu tentang array karakter ini. Pada bahasa programasi, kumpulan dari array tersebut adalah istilah teks atau string. Bisa dengan menggunakan elemen bertipe karakter, biasanya menyimpan deretan karakter. Bentuk umumnya mendeklarasikan tipe array karakter ini adalah char, di mana tipe data char ini bernilai 1 bit. Di sini, jika menghasilkan variabel dengan 6 karakter, maka contoh sintaknya kita bisa, contohnya misalnya char nama. Di sini dijelaskan bahwa HASJA, sini menggunakan O-nya. Karakter nilai O ini sebagai karakter 0. Karakter yang digunakan sebagai terminator, dan sering dari sebuah string pada programasi. Untuk mempermudah penulisan dari kesalahan penulis serta memperingati maka karakter atas akan menjadi char nama hasya. Ini untuk mempermudahnya. Untuk lebih jelasnya mengenai aplikasi array karakter ini, saya coba masuk pada listing programnya. Di sini saya akan ketikkan include iostream to input library insert input, dan di sini saya juga buat include string untuk library dari karakter yang tadi dikatakan tadi. Jadi saya akan membuat juga using namespace untuk input library standarnya. Saya membuat instrument untuk fungsi utamanya. Sini saya akan membuatkan variable char dengan namaku. Sini saya beri indeksnya 6. Saya akan nampilin data yang tadi saya buat. Ini saya akan ambil nama saya, nama FERI. Ini menggunakan slash 0 bernilai 0. Di sini saya membuat char namamu. Saya beri juga dengan indeksnya 6. Saya beri juga nama. Sini saya melakukan perulangan di mana saya deklarasikan variabel integer C, di mana C ini bernilai 0. Apabila C lebih kecil daripada 6, maka saya akan melakukan increment. Sini saya keluarkan outputnya. Kemudian saya akan memanggil namaku dalam yang indeksnya C, variabel C. Sini saya akan keluarkan juga output untuk mengakhirinya, code index. Di sini saya akan menampilkan juga memanggil data dari variabel namamu, di mana ini. Sini saya akan memanggil juga untuk akhir data NL-nya untuk spasi ke bawah sebanyak 2 kali. Saya menggunakan NL 2 kali. Di sini saya akan menggunakan output jumlah elemen namaku. Saya menggunakan zesof untuk menghitung jumlah dari elemennya. Saya akan panggil variabel namaku.
Sini saya gunakan layout untuk ulangi lagi. Saya akan menghitung jumlah elemen namamu. Saya akan z of, mana saya akan mengambil variabel namamu. Ya, di sini saya akan menggunakan sistem post untuk tampilannya. Di sini saya akan menggunakan return kosong untuk mengakhiri proses dari fungsi utama. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk menjalankan aplikasi array karakter ini dengan cara mengklik pada bagian start debugging atau kita pada mouse dengan pada keyboard kita klik pada bagian shortcut F5. Saya coba jalankan. Nah, sini adalah tampilannya, di mana tadi saya keluarkan data dari parameter namamu ini Febri dan parameter namamu ini juga. Sini maka jumlah elemen yang panjangnya lengthnya berupa 6 karakter. Hanya itu tutorial mengenai aplikasi array yang dapat saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi yang menyaksikan. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.